Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu dan teman-teman. Saya Rangga Kurniawan Sudarsono dari Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 549 dari kelas manajemen 2023 pemasaran A. Saya selaku mahasiswa manajemen yang saat ini menjalani program magang yang berfokus pada bidang bisnis serta legalitas usaha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum tata cara pengurusan perizinan usaha pada bentuk perseroan terbatas atau PT, khususnya pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa maritim dan logistik seperti di PT Pertamina Transkontinental. PT Pertamina Transkontinental atau PTK merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa maritim terintegrasi. Secara umum, kegiatan usahanya berkaitan dengan penyediaan kapal pendukung, layanan pelabuhan, jasa keagenan kapal, logistik, serta pendukung operasional di sektor energi dan maritim. Karena kegiatan usaha tersebut berhubungan dengan transportasi laut, pelabuhan, keselamatan kerja, dan kepatuhan regulasi, maka legalitas usaha menjadi aspek yang sangat penting dalam menjalankan operasional perusahaan. Perizinan usaha memiliki peran yang penting yang terutama sebagai dasar hukum bagi perusahaan untuk menjalankan keinginan bisnis secara sah. Dengan memiliki legalitas yang lengkap, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan mitra kerja, memperkuat kredibilitas di mata pelanggan, memenuhi ketentuan pemerintah, serta menjalankan kegiatan operasional sesuai standar yang berlaku. Hal ini sangat penting bagi perusahaan besar seperti PT Pertamina Transkontinental karena aktivitas bisnisnya berkaitan dengan pelayanan strategis dalam mendukung kelancaran logistik dan distribusi energi. Langkah pertama dalam pendirian perusahaan berbentuk PT adalah membuat akta pendirian melalui notaris. Pada tahap ini, para pendiri perlu menyiapkan beberapa dokumen penting seperti identitas para pemegang saham dan pengurus, nama perusahaan, alamat kedudukan, besaran modal, dan susunan direksi dan komisaris, serta maksud dan tujuan alamat kedudukan. Seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Setelah akta pendirian selesai dibuat, notaris akan mendaftarkan perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum melalui sistem administrasi hukum umum atau AHU. Dari proses ini, perusahaan akan memperoleh pengesahan badan umum. Pengesahan tersebut menjadi bukti nama perusahaan telah berdiri secara resmi sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Tahap berikutnya adalah pengurusan NPWP badan usaha. NPWP ini berfungsi sebagai identitas perpajakan perusahaan. Dokumen ini diperlukan agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pelaporan pajak, pemotongan pajak, serta administrasi keuangan lainnya. Bagi perusahaan besar, kepatuhan pajak menjadi bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Setelah memiliki dasar badan hukum dan identitas perpajakan, perusahaan juga perlu mendaftarkan kegiatan usahanya melalui sistem OSS atau Online Single Submission. OSS merupakan sistem perizinan berusaha yang digunakan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha secara elektronik. Dalam sistem OSS, perusahaan perlu mengisi data badan usaha, alamat kantor, modal usaha, jumlah tenaga kerja, serta bidang usaha berdasarkan KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Pemilihan KBLI menjadi tahap yang sangat penting
terutama bagi perusahaan seperti PT Pertamina Transkontinental yang bergerak di bidang jasa maritim. KBLI juga disesuaikan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan, seperti yang berkaitan dengan angkutan laut, jasa keaginan kapal, layanan pelabuhan, logistik, atau layanan pendukung operasional maritim yang lain. Kesalahan dalam memilih KBLI dapat mempengaruhi jenis perizinan lanjutan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Setelah data usaha diisi dengan benar, sistem OSS akan menerbitkan nomor induk atau NIB, nomor induk berusaha, merupakan identitas resmi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya NIB, perusahaan telah tercatat secara resmi dalam sistem perizinan berusaha pemerintah dan dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang didaftar. Namun, untuk perusahaan yang bergerak di sektor maritim, NIB saja belum tentu cukup karena kegiatan usaha di bidang pelayaran dan pelabuhan memiliki tingkat risiko yang serta standar teknis yang tertentu. Oleh karena itu, perusahaan perlu memenuhi perizinan tambahan sesuai bidang usahanya. Perizinan tersebut dapat berupa atau sertifikat standar yang berkaitan dengan angkutan laut, keaginan kapal, operasi kapal dan layanan, pelabuhan, keselamatan, pelayaran, perlindungan lingkungan, serta standar operasional yang lain. Sebagai contoh, apabila menjalankan kegiatan angkutan laut, maka perusahaan perlu memberikan atau memenuhi perizinan yang berhubungan dengan usaha angkutan laut. Jika perusahaan bergerak dalam keaginan kapal, maka yang diperlukan adalah keaginan kapal. Apabila perusahaan juga memiliki layanan pelabuhan atau shore base, maka perusahaan juga harus memastikan kesesuaian izin operasional, standar keselamatan, dan lingkungan yang berlaku. Selain perizinan utama, perusahaan juga perlu memperhatikan aspek kepatuhan lainnya, di antaranya adalah kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan, pengelolaan risiko operasional, serta standar mutu layanan. Dalam industri maritim, aspek keselamatan adalah hal yang sangat penting karena kegiatan operasional melibatkan kapal, pelabuhan, awak kapal, muatan, serta wilayah kerja yang memiliki risiko tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.